CEO baru saja pulang ke rumah setelah bekerja. CEO membawa sebuah perjanjian pranikah. Mengejarnya ke rumahnya untuk mengajaknya bepergian. Gadis tersebut kemudian menyatakan, dia tidak ingat apa-apa karena kemarin minum terlalu banyak. Anehnya, CEO justru menyatakan, jika tidak mau mengikuti perjanjian perjalanan, maka perlu membayar denda pelanggaran kontrak. Setelah itu, dia bersiap untuk pergi. Gadis itu segera menghentikannya dan menyetujui. Ternyata profesi gadis itu adalah seorang pengantin pengganti. Dan pada hari itu, saat dia bekerja, dia lupa siapa pengantinnya. Kebetulan dia melihat CEO yang keluar untuk menyambut. Maka dia salah mengenali orang. Kemudian mereka dengan bingung mengadakan upacara. Saat makan, CEO menyadari gadis itu adalah yang telah lama dia cintai diam-diam. Maka dia memanfaatkan saat dia sedang mabuk, untuk meminta tanda tangannya pada perjanjian pranikah. Dan keesokan harinya, gadis itu diam-diam pergi. Anehnya, saat itu gadis itu datang bekerja di kantor. Setelah bertemu CEO, dia berpikir dia adalah seorang tukang kebun. CEO segera mengakui bahwa dia adalah tukang kebun. Kemudian gadis itu bertanya kemana arah departemen desain perusahaan. Asisten di sebelah B langsung menunjukkan arah. Setelah malam, gadis itu pulang ke rumah. Maka terjadilah adegan di awal video. Kemudian gadis itu merayakan keanggotaannya. Dia mengajak CEO untuk makan tahu busuk di jalan. Tadi sangka, dia bertemu mantan pacarnya dan pacar barunya. Saat itu mantan pacarnya berkata, dia segera akan bekerja sama dengan Direktur G untuk menjadi kaya dan sukses. Gadis itu merasa tidak ingin mengacukannya dan bersiap untuk menarik CEO pergi. Namun, dia dihalangi oleh pria brengsek itu, dan memberinya undangan pesta pertunangan. Mengundangnya untuk menghadiri pesta pertunangan mereka. Setelah itu, pria brengsek itu pergi. Saat itu, CEO bertanya kepada gadis itu apakah dia akan pergi. Gadis itu menyatakan bahwa pria brengsek itu masih berutang padanya. Dia ingin pergi untuk mengambil kembali uangnya. Keesokan harinya, mereka berdua tiba di lokasi pesta pertunangan pria brengsek dan wanita licik. Saat itu, CEO mengeluarkan kalung dan memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu menjadi sangat senang. Saat itu, pria brengsek datang bersama wanita licik, dan mengklaim bahwa mereka menyewa pakaian untuk menghadiri pernikahan mereka. Namun, gadis itu menegaskan bahwa dia datang untuk mengambil kembali barang miliknya. Anehnya, pria brengsek itu berkomentar bahwa uang yang masuk ke kantongnya tidak ada alasan untuk mengambil kembali. Saat itu, wanita licik melihat kalung di leher gadis itu dan ramalannya. Segera bertanya kepada si brengsek apa yang terjadi. Tentu saja milikmu benar-benar unik. Pasti dia. Dia pasti sudah melihat koleksiku. Lalu berdua memeluk dan mengantarnya pergi. Atau, kamu panggil saja si brengsek Misu. Tanyakan saja mana yang sebenarnya miliknya. Anehnya, si brengsek mengaku tidak membawa ponsel. Saat itu, Master Misu datang mendekat. Melihat kalung di leher perempuan Heart Sutra, dia berkata siap-siap untuk mendapatkan masalah jika berani meniru karyanya. Perempuan Heart Sutra langsung bertanya kepada si brengsek apakah dia telah menepongnya. Kemudian Master memuji gadis itu dan kalungnya sangat cocok. Aneh, gadis itu justru mengatakan, tidak, kalung saya ini adalah tiruan. Suami saya sudah memilikinya sejak kecil. Tambah 2 orang lagi, saya ada urusan jadi pergi duluan. Ngomong-ngomong, kalungmu itu palsu. Jika tidak percaya, coba jatuhkan saja. Si brengsek Misu ini begitu kaya, ya.